Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang diceritakan oleh salah satu saudari kita yang menuliskan di kolom komentar di akun TikTok saya. Beliau bermimpi tidak jadi digigit anjing karena beliau itu membaca astagfirullah secara berulang-ulang dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya anjing yang besar itu tidak jadi menggigit beliau ketika ada di dekat sumur yang jernih. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Sebelum saya takwilkan hal itu, perlu saya ceritakan terlebih dahulu tentang mimpi yang saya alami mengenai anjing juga. Anjingnya berwarna hitam dan anjing itu akan menggigit adik-adik saya. Tetapi di dalam mimpi itu ada keberadaan saya sehingga anjing itu tidak jadi menggigit adik-adik saya. Hal itu berkaitan dengan amal yang saya kerjakan di dalam kehidupan nyatanya. Sebelum saya bermimpi tentang anjing tersebut, saya itu menginfakkan sebagian rezeki yang saya miliki kepada masjid di Kota Gresik di saat itu. Setelah melakukan sholat, saya isikan sebagian rezeki yang saya miliki ke kotak amal di masjid. Kemudian malamnya itu saya bermimpi adik-adik saya terhindar dari gigitan anjing berwarna hitam, yang mana anjing itu tidak jadi menggigit adik-adik saya karena ada saya, muncullah saya di dalam mimpi itu. Nah, itu dikarenakan infak yang saya lakukan di saat itu saya niatkan kepada beberapa orang yang salah satunya adalah adik-adik saya. Sehingga dengan infak diniatkan untuk diatasnamakan adik-adik saya, akhirnya Allah itu menghindarkan bala bencana yang sebenarnya akan menimpa adik-adik saya itu. Karena hal itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Selain bisa menyembuhkan penyakit, juga bisa menolak bala. Tidak ada bala bencana yang bisa mendahului sedekah. Jadi Allah memberikan konfirmasi atas manfaat kebaikan dari infak yang saya lakukan sebelum saya bermimpi. Kemudian bukti manfaat amal soleh yang dikerjakan berupa infak ke masjid itu diberikan petunjuk melalui mimpi yang saya alami. Nah, itu adalah mimpi tentang anjing hitam yang saya alami. Nah, sedangkan mimpi yang dialami saudara kita itu tidak ada warna hitam, tetapi anjing saja visualnya. Itu sama saja. Anjing itu adalah simbol perwakilan dari jin. Hal itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, sekiranya anjing itu bukan satu umat, niscaya aku memerintahkan pembunuhannya, tetapi aku takut memusnahkan satu umat. Karena itu bunuhlah setiap binatang hitam, di antaranya sebab dia adalah jinnya atau dari jinnya. Jadi wujud asli jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi jin itu akan menjelma dengan makhluk-makhluk yang lain. Disebutkan di dalam hadis yang lain bisa berubah menjadi makhluk yang bersayap, bisa berubah menjelma menjadi makhluk yang berpindah-pindah, dan bisa berupa kalajengking, ular. Nah, itu disebutkan dalam hadis yang lain. Begitu juga mimpi yang dialami saudara kita. Itu adalah konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau itu dihindarkan oleh Allah
dari jin. Jin yang akan membisiki keburukan-keburukan, jin yang akan membisiki kemaksiatan. Dan Allah juga memberikan petunjuk bahwa beliau itu dirahmati atau ditolong oleh Allah dari bisikan-bisikan buruk dari jin karena beliau itu membaca astagfirullah berulang-ulang dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya beliau itu di dalam mimpi tersebut tidak jadi digigit anjing. Dan ketika di dalam mimpi itu ada simbol visual sumur yang jernih, itu mengenai pahala-pahala kebaikan yang beliau sudah kumpulkan. Karena sudah beramal baik, membaca astagfirullah itu juga amalan yang baik, membaca kalimat la ilaha illallah itu juga amalan yang baik. Sehingga kebiasaan-kebiasaan beramal solehnya beliau itu di dalam kehidupan nyatanya Allah berikan konfirmasi di dalam mimpi tersebut dengan adanya visual sumur yang jernih. Maksudnya sumur yang menampung air yang jernih. Sumur itu wujud maksudnya bahasa perumpamaan, simbol yang mewakili bahwa amal-amal yang beliau kumpulkan, amal-amal baik yang beliau kerjakan di dalam kehidupannya. Sedangkan air yang jernih tersebut yang ada di dalam mimpi itu adalah simbol perwakilan dari amal-amal soleh yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dikonfirmasikan melalui mimpi. Seperti itulah makna mimpi yang dialami saudari kita, bahwa beliau itu dirahmati atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari bisikan-bisikan jin yang akan menguasai dirinya karena beliau telah beramal soleh, membaca kalimat astagfirullah berulang-ulang dan kalimat la ilaha illallah. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bahwa mimpi itu bukan hanya kembangnya tidur seperti pemahaman orang awam di luar sana, tetapi mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam, dijelaskan banyak dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya yang perlu diketahui, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk berupa mimpi yang benar, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang yang dialami Nabi Muhammad SAW, bahwa permulaan wahyu yang pertama kali yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Mimpi yang diatur di dalam syariat Islam mengenai cara meresponnya, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira itu dari Allah, sedangkan mimpi yang datang dari setan itu mimpi yang menyedihkan. Lalu yang ketiga adalah mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Tentang mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi, sebagaimana firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Selain beliau, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.